Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum yang ke-11 ini, kita akan belajar mengenai creating package. Nanti kita akan mendeskripsikan package dan komponen yang ada. Kemudian, kita akan membuat package untuk menggabungkan variabel-variabel, kursor, constraint, exception, prosedur, dan fungsi. Kemudian kita akan menunjuk package construct sebagai public package atau private package. Kemudian kita akan memanggil package construct dan mendeskripsikan kegunaan dari package yang tidak memiliki body. Jadi package itu mengelompokkan PL atau SQL types, item, dan juga subprograms terdiri dari dua bagian yaitu specification dan body. Tidak bisa dipanggil, berisi parameter, atau bersarang. Kemudian memperbolehkan Oracle Server untuk dapat membaca multiple objects ke dalam memori sekaligus. Di sini terlihat ada komponen dari package. Jadi pada package spesifikasi terdapat prosedur declaration, public variable, dan public prosedur. Dan pada package body terdapat prosedur B, definition, private variable, dan private prosedur, dan ini juga ada prosedur A. Kemudian di sini ada gambaran referensi dari objek package-nya, dari spesifikasi dan untuk body-nya. Kemudian untuk mendevelop package, pertama kita menggunakan text editor untuk menulis code-nya, dan kita run menggunakan MySQL+, dan kemudian dikompil, dan kemudian kita panggil. Kemudian untuk mengembangkan package, menyimpan text statement create package ke dalam dua file SQL yang berbeda untuk memfasilitasi modifikasi yang akan dilakukan pada package di lain waktu. Kemudian package specification dapat berdiri sendiri tanpa package body, tapi package body tidak bisa berdiri sendiri tanpa package specification. Dan untuk membuat package specification, nah ini ada sintaksnya, yaitu dengan create or replace package name is as public type, kemudian item declaration, subprograms, specification, and package name. Replace option akan menghapus dan membuat kembali package specification, dan variabel yang dideklarasikan pada package specification secara default akan diinisialisasi dengan 0. Kemudian seluruh konstruk yang dideklarasikan dalam package specification dapat diakses oleh pengguna yang telah memiliki hak akses terhadap package tersebut. Nah, berikut gambaran untuk mendeklarasikan public construct. Kemudian untuk membuat package specification, ini ada contohnya. Jadi gcom ini adalah variabel global dan diinisialisasi dengan nilai 0,10. Kemudian untuk resetcom itu prosedur yang diimplement pada package body-nya. Kemudian untuk membuat package body yaitu dengan sintaks create or replace package body package name is as private type item declaration subprogram bodies and package name. Opsi replace menghapus dan membuat ulang package body, dan
Identifier yang didefinisikan hanya dalam package body adalah private construct yang tidak dapat diakses dari luar package body. Semua private construct harus dideklarasikan sebelum digunakan pada public construct. Berikut ada gambaran mengenai public dan private construct. Kemudian ini ada contoh cara membuat package body, yaitu create or replace package body, nama package-nya, kemudian function, dan kemudian diakhiri dengan package name juga. Ini juga ada contoh lagi membuat package body. Ini ada contoh memanggil fungsi dari prosedur dalam package yang sama. Kemudian pada contoh ini memanggil package prosedur melalui IXUL+. Kemudian yang ketiga, memanggil package prosedur pada skema yang berbeda. Yang keempat, memanggil package prosedur pada remote database. Kemudian ini ada cara contoh mendeklarasikan package yang tidak memiliki body. Jadi ini hanya specification-nya saja. Ini ada mereferensikan public variable dari standalone procedure. Untuk menghapus package specification dan body digunakan sintaks drop package, package name. Dan untuk menghapus package body, kita gunakan sintaks drop package, body, package name. Ini ada pedoman untuk membuat package. Jadi kita membuat package untuk keperluan umum. Kita definisikan package specification sebelum body. Kemudian spesifikasi package hanya harus berisi construct yang ingin dijadikan public. Kemudian letakkan item dalam bagian deklarasi dari package body ketika diperlukan pemeliharaan melalui session atau melewati transaksi. Mengubah ke spesifikasi package memerlukan rekompilasi dari setiap subprogram yang direferensi. Kemudian package specification harus berisikan construct sesedikit mungkin. Kemudian ini ada keuntungan dari package. Yang pertama, modularity, enkapsulasi construct yang memiliki relasi. Kemudian desain aplikasi lebih mudah. Sembunyikan aplikasi hanya deklarasi dalam package specification yang terlihat dan dapat diakses kepada aplikasi. Private construct dalam package body disembunyikan dan tidak dapat diakses. Semua kode program disembunyikan di dalam package body. Kemudian tambahan variabel dan kursor yang persisten. Kemudian performa yang lebih baik, seluruh package dimuat ke dalam memori ketika package pertama kali direferensikan. Hanya ada satu copy di dalam memori untuk semua user. Hierarki ketergantungan disederhanakan tambahan fungsionalitas variabel dan kursor yang bersensi. Mohon maaf, overloading beberapa subprogram dengan satu nama yang sama. Baik, cukup untuk materi
create package. Sekian dan terima kasih.